Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa FIPUANKA, perkenalkan saya Fadila ini dan pesan saya. Di sini kami ingin wawancara Bapak mengenai sejarah kurikulum. Di sini itu kurikulum Ismunda ya. Ya, betul. Nanti kita akan wawancarai terkait kurikulum tersebut. Terima kasih. Perkenalkan di sini saya Pak Zainuddin Hasan, selaku bidang kurikulum di SD Muhammadiyah 24. Untuk menjadi dasar penerapan kurikulum kita di sekolah SD Muhammadiyah ini adalah yang pertama adalah arahan dari PP ya. Itu yang pertama, lalu yang kedua adalah sebagai dasar nilai jual kita di sekolah swasta. Karena kan di sekolah swasta itu harus ada pembeda di antara sekolah-sekolah swasta yang lainnya. Makanya dasar dari Ismuba yang ada di sini ya, diantaranya itu seperti itu. Lalu bagaimana peran kurikulum Ismuda ini adalah membentuk karakter dan anak siswa-siswa? Nah, dalam peran kurikulum Ismuba ini sebenarnya sangat signifikan sekali ya, karena kita setiap harinya membentuk karakter-karakter anak itu mulai dari sholat duha, secara rutin di pagi hari, lalu juga dulu berjamaah, pembiasaan-pembiasaan dalam karakter di kelas seperti itu. Dan juga dalam setelah sholat dulu pun anak-anak dilatih untuk yang namanya satu percaya diri, yaitu tentang khutbah. Dan juga sebelum khutbah nanti sudah diawali dengan adanya MC dan sebagainya. Kalau ada perbedaan yang signifikan nggak antara kurikulum Ismuda dengan kurikulum Ismuda? Perbedaannya ada sebenarnya ya, karena di kurikulum Ismuba ini kan memang dia itu sifatnya lebih ditekankan di keagamannya ya, di keagamannya. Selain dari keagamannya juga, dia pun mungkin tidak akan langsung gitu kan untuk merealisasikan apa yang dia telah pelajari seperti itu. Contohnya tadi ketika di kelas dia belajar tentang percaya diri atau sebagainya, dia dapat menerapkan di masjid misalnya gitu, dengan melakukan percaya diri dia di depan umum seperti itu gitu. Sholat duha gitu. Lalu bagaimana strategi sekolah ini adalah mengintegrasikan kurikulum Ismuda dengan mata pelajaran Ismuda? Baik, kalau untuk mengintegrasikan yang pertama sebelumnya kan di awal pelajaran itu kita biasanya mengadakan apresiasi, persepsi seperti itu kan. Itu biasanya kita akan kaitkan dengan ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi seperti itu yang kita kaitkan dengan pelajaran gitu. Sehingga selain dari yang memang dalam adanya diambil pembelajaran itu yang misalkan absentisme segala macamnya gitu, kita kaitkan juga dengan ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi seperti itu. Dari kurikulum Ismuda ini ada kegiatan atau rutinitas itu masih Pak? Ada, tentunya yang pertama tadi yang saya bilang ada sholat duha bersama, lalu yang kedua tadi sholat zuhur berjamaah, lalu juga anak-anak beramal begitu kan, artinya selama itu pergunakan apa namanya juga kita akan distribusikan atau diberikan nama orang-orang yang membutuhkan Selain itu, bagaimana keterlibatan guru dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum Ismuda di SD Muhammadiyah? Keterlibatan kita di sini kan di Muhammadiyah itu ada guru umum dan juga ada guru PKI ya, di agama Islam. Memang di situ memang kita gunakan khusus terlebih dahulu untuk guru PKI nya nih. Nah, selain guru PKI nya pun guru umumnya kita tekankan juga, kita minta untuk dapat bisa membantu kegiatan-kegiatan di Ismuda ini. Contohnya seperti tadi guru dapat membimbing guru umumnya ya, guru dapat membimbing membaca Al-Quran, membimbing sholat, segala macamnya. Itu tidak hanya guru Ismuda saja, tapi tidak hanya guru agama saja, tapi guru umum pun kita minta keterlibatannya juga untuk
membantu kegiatan dari situ. Ya betul, kita ada guru agama yang kita namakan guru Smuba itu sendiri. Nah, biasanya guru Smuba itu memiliki yang namanya dalam waktu 1 pekan itu dia berkumpul untuk mendiskusikan Selanjutnya, bagaimana cara sekolah mengevaluasi keberhasilan penerapan kurikulum Smuba pada siswa? Biasanya kita akan ada evaluasi ya satu pekan atau 1 bulan sekali di bidang itu kan kita akan lihat berdasarkan hasil data yang dimiliki oleh guru-guru Smuba itu sendiri. Dari evaluasi itu kita melihat keberhasilan seperti apa yang sudah kita raih dan kita capai. Salah satunya itu yang kedua juga mungkin nanti kita lihat dari hasil kita punya dari anak-anaknya kan kita bisa lihat di situ kan dalam 1 pekan atau 1 bulan itu kalau atau beberapa bulan itu belum terlihat berarti kan itu kita belum bisa ada yang kita harus evaluasi. Sejauh mana kurikulum Smuba berkontribusi terhadap peningkatan karakter Keislaman dan kemampuan bahasa Arab siswa? Sejauh ini sih alhamdulillah sudah berjalan dengan baik karena kan untuk kemampuan bahasa Arab, untuk kemampuan anak dalam mengaji, kalau kita lihat dari hasil yang kita peroleh alhamdulillah sudah baik gitu kan. Karena juga kan bagi anak yang nantinya bisa membaca dalam Al-Quran ataupun apa kita kan ada kan untuk tambahan-tambahan seperti itu ataupun ini juga membantu. Dan juga bagi yang bahasa Arab itu memang ada kan kebiasaan-kebiasaan ini dalam pelajaran. Contoh kalau lagi belajar dia mau izin ke kamar mandi, izin dulu dan itu kan harus menggunakan bahasa Arab. Namanya kasih lama atau ya mau hal-hal apa selamat pagi misalkan. Ini hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan yang dalam diri masyarakat itu memang kebiasaan dengan bahasa Arab. Selanjutnya, apa saja tantangan yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum Smuba dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangannya sih yang pertama ya tentunya tantangan zaman ya. Kalau kita lihat kan anak-anak sekarang itu kan memang sudah luar biasa lah gitu dan dimana akhlak dan juga faktor digitalisasi ini sangat menentukan gitu kan. Nah disitulah kami sekolah selalu mengingatkan, selalu memberikan masukan ataupun apa ya pokoknya memberikan suatu kalimat-kalimat positif terhadap anak-anak tersebut sehingga anak-anak itu tidak harus mengulangi hal-hal yang tidak dilakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kan apalagi sekarang faktor gadget ya jadi juga sangat menentukan saya itu sangat mempengaruhi sekali sehingga ya adanya dari sekolah itu adanya terbatasan dalam penggunaan gadget gitu kan. Jadi kita harus bekerja sama juga antara orang tua, guru dan juga sekolah ya. Bagaimana dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar terhadap pelaksanaan kurikulum Smuba di SD Negeri Jombang? Dukungan dari orang tua alhamdulillah sangat positif sekali gitu. Salah satu orang tua menyekolahkan anaknya itu kan ada kegiatan di sekolah karena anak-anak itu belajar dan juga untuk difokuskan dalam segi agamanya gitu. Dan kita kan di sekolah ini ada yang namanya FOD di komite ya. FOD. Nah, itu kan adalah forum orang tua yang membantu sekolah dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi pun dapat juga memberikan informasi-informasi terkait dengan media juga. Karena ada orang tua kalau berpisah kalau pelepasan seremoninya ya harapan kami sih ya di sekolah tentunya lebih meningkat gitu kan ya karena kan juga memang kita lihat karakter anak itu sekarang ini memang sangat memprihatinkan sehingga kita harus terus kembangkan dengan peningkatan kurikulum ini sehingga nanti dapat menumbuhkan karakter anak yang lebih baik lagi. Itu sih.